Di video ini, kita akan membahas hidrologi pertambangan, sebuah topik penting yang sering jadi penentu. Apakah tambang aman, produktif, atau malah menimbulkan masalah lingkungan? Ini adalah gambaran siklus hidrologi di bumi. Siklus dimulai ketika matahari memanaskan permukaan air. Air kemudian menguap dan naik ke atmosfer sebagai uap air. Uap air yang naik akan mendingin dan berubah menjadi awan. Proses ini disebut kondensasi. Saat awan sudah cukup padat dan berat, air jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Ini adalah presipitasi. Air hujan mengalir melalui sungai menuju danau atau laut, dan sebagian lainnya meresap ke tanah sebagai air tanah. Air tanah ini nantinya akan muncul kembali ke permukaan melalui mata air atau mengalir perlahan menuju sungai. Semua aliran ini akhirnya kembali bertemu di laut, tempat siklus dimulai kembali. Seluruh proses ini terus berulang tanpa henti, menjaga ketersediaan air di bumi, dan mendukung kehidupan semua makhluk hidup. Pemahaman tentang siklus ini juga penting dalam dunia pertambangan, karena pergerakan air di permukaan maupun bawah tanah sangat mempengaruhi kegiatan operasional tambang. Itu adalah penjelasan singkat hidrologi oleh saya Delima Sirait. Dari sini kita dapat masuk ke pembahasan mengenai hidrologi tambang. Pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi dengan air ketika sebuah tambang menggali bumi sampai ratusan meter? Kemana air itu pergi? Bagaimana dampaknya? Dan apa yang terjadi saat tambang ditutup? Ketika hujan turun di area terbuka tambang, air segera mencari jalan tercepat ke tempat rendah. Jika tidak dikelola, aktivitas tambang bisa terhenti, pompa bisa rusak, bahkan bisa terjadi longsor lereng. Disinilah hidrologi bekerja, memprediksi, mengendalikan, dan mengarahkan air. Air dalam tambang bukan cuma masalah teknis. Ia membawa sedimen, logam, dan dapat mengubah kualitas lingkungan. Secara sederhana, kita memetakan 3 aliran air. Air permukaan, air hujan yang menjadi limpasan, dan aliran bawah tanah yang masuk ke pit. Air permukaan adalah air hujan yang turun dan mengalir di permukaan, dan berkumpul pada suatu tempat yang relatif rendah, seperti sungai, danau, dan rawa. Sungai adalah tubuh air yang mempunyai aliran dengan sumber airnya berasal dari air hujan atau glinzer, dan bermuara ke danau atau laut. Danau adalah cekungan-cekungan penyimpanan air yang luas dan berada di daratan. Air yang tertampung di danau bersumber dari mata air hujan, sungai, dan glinzer. Rawa adalah tanah basah yang sering digenangi air, baik musiman ataupun permanen. Rawa biasanya ditumbuhi oleh tumbuhan berbatang lunak dan rerumputan air. Air rawa terlihat kotor karena tempat itu mengandung bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang mati. Akibatnya, air yang menggenang menyebabkan tanah di lereng sekitar rawa bersifat asam. Air tanah adalah air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembasan. Sumber utama dari air tanah yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Air tanah mudah didapatkan, biaya yang relatif rendah, serta kualitas airnya lebih baik dibanding air permukaan, sehingga membuat air tanah menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan air. Proses bergeraknya air dari zona resapan menuju zona lepasan pada cekungan air tanah membutuhkan waktu yang sangat lama. Kondisi air tanah berkaitan erat dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, air tanah yang diambil berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka tanah yang dapat merusak bangunan di atasnya. Sementara zona resapan yang rusak menyebabkan air hujan yang seharusnya meresap menjadi air tanah berubah menjadi banjir yang merugikan kita semua. Dalam jurnal Roscoe et al. Tahun 2021, metode dewatering di tambang terbuka dianalisis menggunakan pendekatan sirkulasi air. Tujuannya bukan hanya membuang air, tetapi mengoptimalkan alirannya agar hemat energi. Tantangan terbesar dalam penambangan terbuka adalah genangan air yang terbentuk di dasar pit. Air ini harus segera dikendalikan agar kegiatan penambangan tetap berjalan aman dan produktif. Solusinya dimulai dari multi-flow diesel-driven self-priming pumps, pompa andal yang siap mengalirkan air kotor langsung dari tepi pit dengan kecepatan dan efisiensi tinggi. Ketika volume air meningkat, multi-flow barges hadir sebagai solusi berikutnya, dilengkapi dengan flowway vertical turbine pumps yang tangguh untuk menangani kapasitas besar secara berkelanjutan. Untuk menghadapi perbedaan elevasi yang ekstrim,
Multiflow Diesel Driven Booster Pumps ditempatkan strategis di sepanjang lereng, bekerja selaras dengan Linatex Slurry Hose untuk mengalirkan air hingga ke permukaan. Dan ketika akses menjadi terbatas, Multiflow High Wall Pumps mengambil peran penting, mampu menjangkau dan memompa air dari kedalaman pit dengan presisi luar biasa. Beralih ke penambangan bawah tanah, fokus kami adalah memastikan setiap level tetap kering dan aman. Di area kerja aktif, Warman Electric Submersible Slurry Pumps berfungsi sebagai pompa stop, menangani air bercampur lumpur dengan efisiensi tinggi. Air yang terkumpul kemudian dialirkan menuju stasiun pengeringan utama, di mana Warman DWU Dirty Water Pumps bertugas memompa air menuju permukaan. Bahkan di fasilitas pendukung, seperti pabrik pendingin, Multiflow Horizontal Split Case Pumps memastikan sirkulasi cairan berjalan stabil dan andal setiap saat. Di permukaan tambang, pengelolaan air di kolam penampungan ditangani oleh Multiflow Barges yang dilengkapi dengan pompa elektrik, menjaga volume air tetap terkontrol. Dan untuk mengelola air di tepi danau, Warman DWU Dirty Water Pumps memastikan sirkulasi air tetap lancar dan efisien. Dengan kombinasi sistem yang terintegrasi dan teknologi pompa yang terbukti, menghadapi setiap tantangan air bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk menunjukkan keunggulan rekayasa dan ketahanan operasional. Air mengajarkan banyak hal kepada dunia tambang tentang keseimbangan, kesabaran, dan tanggung jawab. Setiap tetes yang dikelola dengan bijak bukan hanya menjaga operasi tetap berjalan, tapi juga memastikan generasi berikutnya mewarisi bumi yang layak.